sebagainya. Artinya mengajar itu menjadi kewajiban dalam kehidupannya, tidak kemudian mengandalkan hasil dari dia mengajar, gaji dari dia mengajar. Dan saya juga lihat guru-guru saya itu, ya bukti ini anak wake, anak wake, ya sekolah kabeh, ya urip pun bukti ini urip. Bahaya kenapa? Kok iso apa bukan BKP? Apa? Sedikit. Kalah bukti ini rame, sampai nyawer kan ya. Nah itu salah satu profesi yang mulia itu adalah guru. Jangan dilihat dari seberapa besar dia mendapatkan penghargaan honorarium ya. Di negara kita mungkin masih belum bisa memberikan honorarium yang pantas ya, artinya yang besar. Di negara-negara lain dan negara-negara lain sudah gaji guru itu luar biasa. Di Finlandia, di Jepang ya, di negara-negara lain itu sudah luar biasa gaji seorang guru. Hadis berikutnya, afdalul iyadati ajron sur'atul qiyami min indil maridi, rawahu ad-Dailami an Jabir. Afdalul iyadati, adapun sebaik-baik kunjungan ya, sambangan, kunjungan atau sambangan, apanya? Ajron, pahalanya, sur'atul qiyami, yaitu bergegas, min indil maridi, kepada orang yang sakit. Jadi hadis riwayat Imam Ad-Dailami an Jabir, dari sahabat Jabir bin Awam. Sebaik-baik kunjungan, sebaik-baik sambangan adalah bergegas cepat-cepat mengunjungi saudara kita yang sedang sakit. Itu pahalanya besar. Kalau ada orang yang sakit, cepat-cepat dikunjungi, cepat-cepat bergegas untuk mengunjungi mereka yang sakit, itu ajron, pahalanya besar. Kenapa? Karena orang yang sakit itu butuh ketenangan, butuh mendapatkan mendapatkan sangu, mendapatkan sangu. Nah, butuh mendapatkan ketenangan, nasihat. Biasanya orang sakit itu kan dia frustasi kan. Waduh aku loro, atau kalau dikunjungi seakan-akan optimis dalam menghadapi masa-masa sulit ya, itu muncul kembali. Kalau ada teman datang mengunjungi, oh sabar, tenang ae, engko maring ini gak suwe ya wis waras. Oh tenang ae, engko gak suwe, engko maring ini kan operasi, engko maring ini ya paling wis waras. Oh tenang ae, macem-macem ya. Karena orang yang sakit itu butuh mendapatkan ketenangan dalam kegelisahannya. Nah, panjenengan pasti semua pernah sakit kan? Saya juga pernah sakit podo wae. Begitu lek opname bengi, opname bisa demam berdarah lah. Demam berdarah itu kalau malam itu sakit-sakitnya malam. Bengi koyo gasok turu, loro kabeh tengar melek. Gak ono sing dijak ngomong, kate nggugah bojo iku ya sakno wis nunggu wis nunggu ket isu, dari tengar ambek ngerasakan sakit kok gak iso turu-turu. Daripada tengar mikir aku. Saya mikir, ya Allah,
loro banget ini, yang sakit semua persendian ini kok sok loro banget ini, padahal musuhnya awak dewi ini cuma nyamuk itu. Nyamuk kan demam berdarah kan gara-gara nyamuk nyokot gitu aja kan, dia bawa virus itu, habis dia nyokot ke orang lain, dia bawa virus itu kemudian nyokot ke kita kan. Kita nggak bisa mendeteksi ini nyamuk apa ini berdarah apa gak berdarah, ini nggak bisa mendeteksi. Daripada saya sakit saya mikir iku lah yo kok musuh nyamuk kok kalah dewi. Bener Al-Qur'an ini. Al-Quran menyebutkan innallaha la yastahi ayyadriba masalam ma ba'udatan fama fawqaha. Allah itu tidak malu untuk menjadikan perumpamaan seekor ba'udoh. Ba'udoh itu nyamuk, seekor nyamuk sebagai perumpamaan. Fama fawqaha, dan ataupun yang lebih dari nyamuk. Kami kira bener ya Allah, Al-Quran itu bener pol kok. Nyamuk itu aja diremehno. Kita ini jauh lebih besar berkali lipat daripada nyamuk. Ambil nyamuk cilik itu tumbang. Dan kita tidak tahu ini nyamuk berdarah, malaria, atau nyamuk-nyamuk yang lain, atau nyamuk nakal, kita juga nggak tahu. Bahkan saking hebatnya. Saya mikir ngono tak tenger-tenger tak tenger-tenger dakwah, saya pikir sendiri yo Al-Qur'an iku ngene, terus tafsir ngene, sampai gini saya keturun karepe dhewe. Ya, daripada ngerasa loro karena fungsine ya mikir-mikir begitu itu. Jadi orang yang sakit itu butuh teman, butuh penguatan hati, butuh ketenangan, sehingga bagi kita yang sehat, ketika ada teman kita yang sakit, afdolul iyadah, sebaik-baik kunjungan itu adalah ketika kita mengunjungi teman kita yang sakit. Ngono Mbak, gak ngunjungi rondo Mbak, gak ngunjungi rondo keliru kabeh Mbak. Ya. Masuk 208 tadi itu 208 rondo itu iya, tapi rondo sampean rondo sih milih-milih rondone sampean deh. Saya minta aku jangan minta. Ya, jadi ini hadis 210. Sudah berhasil. 210 berkaitan dengan sebaik-baik kunjungan adalah bergegas kita mengunjungi saudara kita yang sakit. Berikutnya kok 200? Oh iya. 300 ini ya. 211 oh ya. 211. Afdolul fadhaili antasila man qata'aka. Angel kabeh hadis iki hadis angel-angel kabeh dilakoni ya. Afdolul fadhaili, adapun sebaik-baiknya keutamaan ya, sebaik-baiknya keutamaan, antasila yaitu menyambung, antasila yaitu kamu menyambung, man terhadap orang, koto'aka yang telah memutus tali silaturahim kepada kamu. Abot makanya kita awal wis abot kabeh hadis iki. Gak mungkin nglakoni. Ya, nggae mangan wong luwe. Kadang-kadang kita mikirkan diri kita sendiri, gak mikirno wong liya luwe. Makanya kita diajari empati. Ada korban bencana Sumatera Aceh, makanya saya mengajak untuk mengumpulkan semampu kita memberikan bantuan kepada mereka. Ini adalah upaya-upaya untuk menggugah rasa empati, rasa sosial kita. Alhamdulillah Kabupaten Mojokerto waktu cuma 2 hari ngumpulno dapat 6 trek, 1 high is, 1 double cabin. Uangnya juga masih ada berapa, 198 juta uang kita berikan ke Basnas. Kasihan mereka kan butuh bantuan kita.
Terus sebaik-baik sodako belajar dan mengajarkan ilmu kita. Ono maneh sebaik-baik kunjungan adalah segera mengunjungi teman kita yang sakit. Iki angel-angel kabeh iki, Mbah. Tambah maneh 211 angel pindho. Afdholul fadhaili, adapun sebaik-baik keutamaan, sebaik-baiknya hal yang paling utama itu antasilaman qata'aka, yaitu menyambung tali silaturahim terhadap orang yang telah memutus tali silaturahim kita. Biasanya awak dhewe iki ojo maneh memutus. Perkara pilkades itu loh Pak. Pilkades itu ada di desa saya itu. Ini gak mau pilkades, pilkades itu. Ya. Perkara pilkades di desa saya itu ada ibu ambek anak. Iku gak sopo-sopoan sampai kemudian mari pilkades itu loh. Tetep gak sopo-sopoan. Bayang no. Sampai saya mikir ini gak masuk akal wong ini. Dia dua kan, apa namanya, calon kadesnya dua, sing AB gitu ya, sing anake nang A, ibuke nang B. Karena sing anake seringe dolene nang dusun kene, ibuke rumahnya di dusun ini. Terus baru ngono dusun niki rata-rata calone sing akeh A, mayoritas dusun niki rata-rata calone banyaknya pendukungnya B. Ngono gak sapa-sapuan, musuhan. Tak pikir engko mari pilkades ngono ya wis mari lah. Lho mari pilkades iku tambah luwih parah. Kudu tambah, bukan tambah saling memahami. Oh iya ya apa aku ibuku rek wong wis masalah pilkades masuk menang ya gak dipangani lurah aku ya kan ngono. Kan cara mikirnya kan ngono, masuk lurah sing menang ku ya sing seneng ya lurah, gak mungkin aku melok seneng. Iku begitu setelah pilkades, justru malah meruncingnya itu malah setelah pilkades, malah gak gelem gembul, malah gak gelem ketemu, malah omahe dewe-dewe, malah dan lain sebagainya. Ya, boleh saiki mungkin masih tetap, mungkin kabarnya masih tetap ngono iku. Ya, lah iya, kudu omahe Mbak. Bisa dia nggak mau berdekatan. Jadi dia di desa ini, di dusun ini dia pindah di ibunya di dusun situ. Gak gelem ketemu. Rio Yawan juga gak gelem ketemu. Gara-gara pilkades. Bayangkan Pak. Cara nalarnya itu gak lutut. Cara nalarnya itu, logika berpikirnya itu gak ketemu. Logika berpikirnya. Makanya penting kemudian Rasulullah menyampaikan sebaik-baiknya keutamaan, fadilah yang paling baik adalah kita menyambung tali silaturahim. Karena menyambung tali silaturahim itu dapat mencairkan, ya, merekatkan kembali sesuatu yang kemudian menjadi kesalahpahaman di antara kita semua. Makanya ada hadis tadi kan, hadis yang berkaitan menyambung tali silaturahim itu banyak banget, menyambung tali silaturahim. Ada juga hadis yang menyebutkan man aroda ayyutila umrohu wa ayyuwasi'a rizqahu falyasil rahmahu. Barang siapa yang ingin memanjangkan umurnya dan memperbanyak rezekinya, maka hendaklah dia menyambung tali silaturahim. Ya. Jadi hadis yang berkaitan dengan tali silaturahim itu banyak banget. Ini menunjukkan bahwasanya posisi silaturahim itu sangat penting untuk kemudian menjadi perhatian kita bersama. Agar apa? Agar tali persaudaraan antar muslim ini tidak terputus. Ini penting. Ya. Kesatuan persatuan ini penting. Maka
Rasulullah menyampaikan sebaik-baiknya fadilah, sebaik-baiknya keutamaan, sebaik-baiknya pahala, ya, ganjaran, yaitu kita menyambung tali silaturahim terhadap orang yang memutus tali silaturahim kita. Saya itu pernah ono uang ono benci banget sama keluarga saya. Benci, pol benci nih sampai keluarga saya. Ya, saya nggak tahu ya, mungkin berkaitan dengan ya karena mungkin kita apa ya jenis pesantren kita maju pesat ini dan sebagainya. Benci banget. Tapi ketika Lebaran itu saya tetap silaturahim. Saya silaturahim, salaman. Pokoknya kewajibanku silaturahim ngono tok ae. Enggak mikir yang lain-lainnya, ya. Begitu. Kenapa? Jadi karena ceritanya panjang. Dulu abah saya dikasih tanah untuk diwakafkan menjadi pesantren. Setelah dibangun oleh abah, dibangun, kemudian sudah habis miliatan, bangun bangunan lantai 4, ada yang lantai 4, ada yang lantai 5, ada yang lantai 5, ada yang lantai 4. Begitu sudah jadi semua, diusir. Kita ini diusir, santri-santri diusir. Aku nggak tahu, katanya dia, saya nggak pernah nggak pernah mewakafkan ini. Lah kepengin cukup bangunane, ya cukup gowon bangunane. Carane ya apa cukup bangunane. Diambil lagi yang diwakafkan. Akhirnya dari situ kemudian meruncing permasalahan. Kita mengalah ya wis pindah kabeh keluarga saya wis. Santri-santri pokoknya penting melok abah. Akhirnya santri pindah ke lokasi yang milik kita sendiri. Dan ya saking ya begitulah, besar kan anunya, permusuhannya besar. Tapi saya tetap nyambung silaturahim. Begitu Lebaran ya tak salami, ya saya datang, karena dia sepuh, mungkin sekarang umurnya sudah 90-an lah, mungkin umurnya 90-an lebih mungkin ya, 90-an. Ya kan anak-anak sing anu sih, anak-anaknya yang ngompor-ngompori kan. Saya datang ya salaman. Kalau Lebaran itu ya, menyambung tali silaturahim dan seterusnya. Pokoknya kewajiban saya menyambung tali silaturahim besok itu naik. Gugurno kewajiban, buku salamane iku sik ana mangkal-mangkal titik apa gak sebagai penting, sing penting saya gugurno kewajiban menyambung tali silaturahim sebagai kewajiban saya sebagai seorang muslim kepada muslim yang lainnya. Itu. Pertama, hadis ini adalah antasilaman qata'aka, menyambung tali silaturahim yang telah diputus oleh orang tersebut. Yang kedua, watu'ti man haramaka, watu'ti dan memberikan kamu man terhadap orang haramaka yang telah menghalang-halangimu atau kikir kepadamu. Misalnya ono wong gak seneng yo kayak iyae. Misalnya ono wong sering menjahati kita, musuhi kita, kewajiban kita memberi ya kasih saja. Berarti kan hatinya kan lapang sekali. Ini adalah sifat-sifat Rasulullah yang disampaikan dan ditiru karo umatnya. Tapi kita umatnya ki angel tiru-tiru ngene iki, ya kan. Terus watasfahu antasila watasfaha ya, ataf ya, watasfaha amman dzalamaka, watasfaha dan memberi ampun ya, memberikan maaf aman dzalamaka, aman dari orang dzalamaka yang telah mendolimimu. Iki wabut bisa nih, kebanyakan orang lek wis didolimi balas dolimi wong. Kebanyakan orang kalau sudah dipukul akan membalas memukul. Kebanyakan orang kalau sudah diinjak-injak harga dirinya
ada kesempatan dia akan membalas menginjak-injak harga dirinya. Itu umum, wajarnya menungso, wajarnya manusia seperti itu. Tapi Nabi kita, Nabi Muhammad tidak mengajarkan seperti itu. Betapa mulianya hati seorang Nabi. Ini kan sifatnya Rasulullah kabeh gitu. Menyambung tali silaturahim, memberikan orang memberikan orang meskipun memberi sesuatu kepada orang meskipun orang itu menghalang-halangi kita untuk mendapatkan sesuatu tersebut, ya, terus mengampuni orang yang telah berlaku zalim kepada kita. Ini sulit umumnya menungso, Pak, gak umum ini, tidak wajarnya manusia. Nabi itu pernah sepeninggal Siti Khadijah, ya, sepeninggal Siti Khadijah, Nabi itu orang yang menguatkan Nabi itu antara lain kan Siti Khadijah, menguatkan Nabi Siti Khadijah, pokoknya mendukung semua kebutuhannya, mulai dari dakwah, mulai dari menyebarkan agama, mulai kuwabe didukung Sayyidah Khadijah. Kebetulan Sayyidah Khadijah itu saudagar kaya raya pada masa itu. Nah, selama dengan Siti Khadijah, Nabi itu tidak pernah menikah dengan selain dengan orang lain, ya. Jadi Nabi itu dengan Siti Khadijah itu sampai kemudian Siti Khadijah meninggal dunia. Baru kemudian Nabi menikah dengan yang lainnya itu. Nah, ketika sebenarnya Siti Khadijah, Nabi itu pegangan hidupnya, karena pegangan sandaran hidupnya, sandaran teman seperjuangannya meninggal dunia, Nabi itu bingung. Karena Siti Khadijah itu selain orang yang kaya raya, beliau orang terpandang, sehingga orang kafir Quraisy, sukunya itu suku terpandang. Seorang kafir Quraisy Mekah itu ketika akan melakukan hal yang buruk kepada Kanjeng Nabi itu masih sungkan ambil keterpandangannya Khadijah itu. Nah, ketika beliau meninggal dunia, Sayyidah Khadijah itu, Nabi itu kayak linglung, kayak kehilangan, sangat amat kehilangan. Nah, suatu ketika kemudian orang Taif aja, kalau umroh pasti pernah ke Taif, ya. Orang Taif itu memberi angin surga kepada Nabi untuk melakukan perjalanan, ya, hijrah lah, sebelum ke Madinah itu melakukan perjalanan untuk hijrah ke Taif. Nanti di sana disambut oleh masyarakat Taif dan mereka akan memeluk agama Islam. Temenan namrono Kanjeng Nabi nang Taif, dikai angin surga kan ambek orang. Sampai Taif sebaliknya, begitu Nabi datang ke Taif, bukan sambutan yang beliau dapatkan, tapi hinaan, cacian. Bukan hanya hinaan, cacian, lemparan batu, lemparan kotoran, kuwabe ditimpakan kepada Rasulullah, sampai Rasulullah berdarah-darah kakinya, sampai kemudian lari, terus kemudian berada di tepi sungai, ketemu seseorang budak, ya, namanya Adas. Sampai sekarang ada masjid Adas di sana. Terus malaikat itu ceritanya berkomunikasi sama Rasulullah, ya Rasulullah, kalau kemudian kami diizinkan, saya diizinkan untuk membalas perlakuan orang-orang Taif kepada panjenengan, akan aku angkat gunung itu dan aku akan lemparkan ke penduduk Taif sehingga mereka rata menjadi tanah. Jadi Kanjeng Nabi coba ngomong, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah petunjuk kepada kaumku, umatku, fa innahum la ya'lamun, maka sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang tidak tahu. Ya Allah, luar biasanya hatinya seorang nabi itu.
kok iso wong lek aku wadah wis aku ke nabine ya wis sembarang kat malaikat gareng mele ae ndi Gunung Welirang, Gunung Penanggungan, Gunung Semeru wis tibano wis bongko-bongko lah ya wis berhubung nabine kudu